Ini baru. Nah ya, kita mulai deh. Ini teh kalau mau full berarti yang awal ini saja. Kelihatan? Sudah? Ada di layar? Ada ya? Ada apa? Ada Pak. Ya, pertamanya ya ChatGPT kan di situ ya. Ini yang gratis dulu. Nih, katakanlah mau membangun apa? Membuat karya apa nih? Nah, kita eh, apanya? Ini ChatGPT sudah saya utak-atik jadi di sini aja. Kita tulis dulu di sini ya. Misalkan saya seorang katakanlah akademisi yang sedang menyelesaikan atau mungkin profilnya kita itu pasti beda-beda ya. Menyelesaikan tugas akhir disertasi dengan fokus pada bidang apa misalkan ya. Bidang kalau saya literasi mau yang mana? Saya coba. Mau Bu Eka, Budaya mau baca, coba. bidang apa? Budaya baca. Ada bidang biar dia nge budaya baca titik. Saya mau Anda menjadi asisten penelitian saya. Itu dulu aja di situ. Tuh. Dia sudah bisa apa namanya membuat konsep kira-kira apa yang dia berikan ide untuk kita. Jangan kita tindak lanjuti. Tuh, judulnya juga sudah dikasih dari dia. Tuh, lengkap ya. Nah, Bu Eka judulnya apa? Judul penelitian. Saya mau tidak membantu membuatkan outline untuk proposal dengan judul apa Bu? BK Pengembangan model SRL SLR berbasis berbasis intergeneration intergeneration ya sebagai peningkatan budaya baca. sebagai peningkatan budaya baca. Nah, iya outline-nya dulu secara umum dia kasih nanti kita sesuaikan dengan outline yang apa namanya kampus di pedoman proposalnya Bu. Dari yang Bu Umi kemarin ya. Itu kurang lebih ya. Kalau Bu yang dari Umi Bu Umi itu sistematikanya yang kemarin yang difoto ya? ya sistematikanya. Kalau saya mau bilangnya outline aja itu. Oh Ya, iya. tuh sampai itu. Itu dia anu saja. Kita tidak apa jangan kita copy semuanya yang berdasarkan kebutuhan kita dulu. Nah, di sini misalkan anggaplah Bu Eka sudah baca nih pentingnya budaya baca, oh iya ini apa namanya SLR itu Systematic Literature Review Bu, bukan ya Bu Eka?
Bukan, bukan Pak. Dan Self self learning, regulation learning. self self Nah, regulation learning. learning. Mm-mm. Iya, lah bahasanya biar nih. Ya. Nah, kalau teman-teman sambil pegang laptop bisa juga ngikuti sebenarnya. Jadi sama-sama. Eh, Ini sistematika atau outline yang ChatGPT secara umum. Nah, kita persempit dengan sistematika yang ada di kampus dari Bu Umi, dari Bu Umi T yang mana? Sebentar. Sudah copy kok. Ini kayaknya, iya ini ya. Ah, oh, ini. Nanti kita edit. Sampai situ dulu aja. Ini coba kita kasih perintah lagi sama ChatGPT. Coba susun kembali outline aja. Outline proposal disertasi tersebut berdasarkan eh, berdasarkan outline berikut. Ini anggaplah dari kampus ya. Nah, jadi penelitian, oh, iya, iya. Jangan karena beda-beda. Oke, coba. Ini poin-poinnya karena outline kan. mantap. Amat Kenapa nih Pak. enggak, kenapa saya nggak bilang atau minta sistematika? Ya beda ya. Outline itu dengan sistematika mungkin beda mungkin. Karena saya menginginkan yang seperti ini justru untuk kita elaborasi setiap poin-poin atau titik-titik yang ini nih. Ya, ini kan kita perlu lakukan kritis atau kita kritisi juga dengan EAC ini dengan si ChatGPT. Apa yang kurang sesuai kita adu gitu, kita kritisi dia. Anggaplah kita sudah oke, kita sudah sesuai lah ya, supaya saya nggak mikir. Nah, misal ini, set, jadi kita mau membuat katakanlah berbentuk paragraf ya, sudah dijabarkan poin-poinnya ini. Tinggal kita copy bagian ini, ada tanda kutip di situ, klik kutipannya, kemudian coba buat secara lengkap aja. Ini baru apa namanya? Baru pendahuluan yang menurut versi dia. Saya hanya minta bagian pendahuluan. Jadi saya putus di situ, lalu saya kopikan. Anggaplah ke Word ya, tanpa melalui proses untuk mengelabui plagiasi.
Yang Word-nya kelihatan nggak? Tampil nggak? Nggak tampil. Belum Pak. Belum Pak Oh, Topan. berarti harus kayak gimana ya biar pindah-pindah begitu tuh? Kalau istilahnya saya ngikut apa yang saya buka ikut tampil tuh gimana sih caranya saya lupa. Dulu itu apa yang itu apa Iya, namanya? Yang cheatnya yang di share ya. apanya ya Windows yang atau apa ya? dokumen, screen, Screen-nya screen-nya yang Pak, mana? Bukan yang screen ya? di-share. Oh, Ya, screen yang di-share. screen yang di-share. Berarti ini. Tapi Iya, belum tampil yang. Kalau buka yang lain bisa nggak Pak Topan? coba buka yang lain, Pak. nggak bisa ya. Coba buka, klik yang tadi Google itu, Pak. Ini saya sudah buka ChatGPT, nggak rubah kan? Nah itu nih Enggak, Hah? Pak Topan. gimana caranya ya supaya saya apa yang saya buka kebuka juga di sana. Biasanya Ini kemarin tuh screenshot. yang ngapain itu orang Risnandar. Ini buka Unfair Pak Topan gitu ya waktu itu ya. Mang Riz, gimana Bang Mang Riz? Riz, nih, portion advent icon apa aja perintahnya Pak Topan? di sini ya screen aplikasi window di bawahnya tuh Droid hanya itu saja. Kalau aplikasi Windows apa ya? Itu ya apa yang saya mau apa yang mau saya tampilkan. Nggak ada Kalau lagi. screen tadi Kalau screen ya screen yang kalau screen tampil ini Pak. ya oh, kelihatan ini Ini ChatGPT. GPT. Kalau ini Oh, udah. Ini. oke. Heeh. Nah, oke, kita lanjut. Berarti tadi sudah kita copy untuk pendahuluan, kita paste jangan yang ini, tapi yang ini, apalagi yang ini jangan, tapi yang ini margin. Kita rata kiri, rata kanan dulu. Kita rapi-rapi dulu lah begitu. Ini. Nah, kita pasti bacakan. Nah, setiap kalimat apa namanya kalimat kunci lah di sini nih satu paragraf ini kira-kira mana? Kita copy aja semua, ya. Kita bahasa Inggriskan. Kita bahasa Inggriskan di DeepL. Kita pindah ke DeepL. Pelan-pelan ya. Ini kalimat yang diberikan oleh ChatGPT. Satu paragraf ini kita coba. Punten Pak Topan, DeepL itu apa sih? Aplikasi baru. Ya, saya kira Bu EKT sudah punya. Belum ya? Bukannya Milih udah ada Bu Eka yang kemarin kita yang dulu, yang semester lalu? belum kah? Bu Umi sudah Yang ada buat di menerjemahkan ya. Aku nggak punya juga. belum? Nggak punya, Ya, Segera Pak. beli Bu Eka, segera beli. Ya. Oke, Gratis. oke. Oh, berarti ini bukan gratisan ya? Ini gratis saya pakai ini, yang gratis saya pakai. Gitu. Oke, Nih. nanti minta linknya aja kali Pak Topan ya. Nah, boleh. Ini nih, tuh saya kan belum login. Berarti saya gratis ini. Ya kan? Nah, anggaplah sudah terinstall semua. Kita copy di sini. Bahasa Indonesia. Lalu kita perkuat dengan perintah. Berarti perkuat teks atau argumen tersebut dengan pendapat, teori, atau hasil penelitian dari para ahli. Tanda seru. Kan? Nah, ininya yang di copy. Di copy, dibawa ke SCTI. Keluar SCTI-nya di situ, caitnya. Kelihatan? Ada. Terlihat Pak Topan. Ini yang baru ya. Ini bekas saya dulu. Tuh. Kita copy di sini hasil tadi. Itu grammarnya mendeteksi. Kok yang ini? Yang hasil bahasa Inggris tadi ya. Hasil bahasa Inggris tadi. Copy. Pasti di situ. Tuh, kalau gratisan pasti ada selalu muncul ini nih, translated with. Nah, kalau full versi enggak. Kita cek grammarnya. Ini tuh grammar.
You got this, berarti aman, baik, bagus grammarnya. Nah, kita minta cari referensi yang memperkuat argumen atau paragraf ini. Ini gangguan istri saya ketawa-ketawa, ngetawain apa, Udah. Ngopi Pak, atuh, nanti Kang. selanjutnya itu Pak, Hah? selanjutnya pelatihan merajut lah ya. Iya, iya. Aduh. Ampun Bumi. Kalau pelatihan itu mah sudah ada YouTube-nya, biarin. Tuh, lihat di sebelah. Daftar referensinya ada. Dari chapter 1 tuh. Ini bukan kaleng-kaleng. Boleh dicek nanti. Doi-nya ada, apa segala macam. Berapa referensi itu yang menunjang argumen ini? Banyak. Nanti dia selesaikan dulu. Nanti masukin ke itunya gimana Pak? Ke Mendeley-nya, bukan ke Mendeley, ke apa? Ya kan ke Mendeley-nya kan ini kan cuma ini ya. Ya, itu tahapan berikut ditunggu Terus, ya Bu ya. Kita oh iya, selesaikan. siap. Ya, Bu Isti, semangat. Aduh. Aduh, aku harus semangat. Iya, harus, apalagi sudah dibantu sama teknologi ini. Tuh dia apa mensitasi sendiri. Itu yang 1, 2, 3 nanti itu kalau kita klik lari ke apa sumber referensinya. Tapi belum selesai dia baca. Sanaon atau cenah ieu tadinya. Mana pengaturan TOEFL untuk 2024 ke sana itu repot ya Bu Isi ya, Bu Umi. Kena nggak? Kena aturan itu ya Bu? Aduh. Banyak ternyata tuh. Mon. Karena kalau masih begini belum bisa kita copy. Data apa? Data risk apa namanya tuh? 40 rujukan hanya satu paragraf itu. Lagi, ayo. Karena kita cantumkan di sini opini, pendapat, teori, hasil riset. Jadi ya lengkap di sini tuh mengandung, ini sudah selesai prosesnya. Ini mengandung teori, pendapat, hasil penelitian ya, ada di sini, gabung semua di sini. Nah, ini tuh bisa kita pilih apakah referensi yang kita maukan untuk dia cari itu apakah memprioritaskan referensi terbaru, hanya abstrak yang kita ambil. Saya sudah setting memang kalau settingan defaultnya atau settingan standarnya pasti apa namanya mengutip langsung kutipannya dan sudah diparafrasekan otomatis oleh dia, oleh si AI ini ya. Jadi kita tidak usah lagi parafrasekan kembali. Tapi saya lebih berjaga-jaga memparafrasekan kembali gitu ya. Nah, kita copy bukan copy begini, tapi copy ininya nih. Copy to clipboard. Nah, ini copy. Mudah-mudahan ada yang bisa sambil praktik begitu. Biar enak. Biar sama-sama. Kita buat Word baru. Word baru kita paste di sini. Ini apa tulisannya? Ini referensinya. Kemudian
ini kan bahasanya aneh-aneh tuh, belum di Grammarly. Di sudut kanan saya ini ada angka 26, berarti ada 26 hal yang perlu diperbaiki. Udah. Nah, itu tuh harus punya Grammarly, jadi menyesuaikan sendiri. Jadi Oh ini ketika Pak, ya, kalau Grammarly ini harus kita install lagi di laptop atau bagaimana? kalau saya full versi ini Grammarly ya, karena murah dan Heeh. lebih banyak manfaatnya, saya beli aja Mm-mm. ini. Shopee juga. Oh ini ada bisa ya langsung beli ini ya Nah, aplikasinya ya? Oh ada ya. Niki juga ada. belum coba tuh Kak Emma. Pak Tovan berarti Udah ini ada beli? di Shopee juga. Nah, Heeh. nanti ini tuh ya, Oke. setelah kita beli dikasih akunnya dan si akun lalu kita download anunya lewat Google aja aplikasi Grammarly aja di situ. Setelah di-download nanti otomatis ketika kita sudah login menggunakan akun yang dikasih dari penjual ya di Shopee itu Mm-mm. kita akan otomatis si G ini akan muncul di mana-mana. Mau di Oke, DeepL, oke, oke. nih di DeepL ada tuh. Di Google di mana dia akan memperbaiki otomatis gitu. Anggaplah ini Oke. sudah ya. Oke, siap, siap, siap. Nah, yang kita lakukan proses cut, bukan copy tapi cut. Si tulisannya di cut, referensinya kita tinggalkan, kemudian kita kasih kembali ke DeepL. Kalau yang full versi enak. Kalau hanya ini yang gratisan ya wes seadanya. Ini yang gratisan. Kenapa gratisan apa sih kelemahannya? Pertanyaannya yang itu ya dengan full versi. Kalau full versi itu tidak terbatas ini kata jumlah katanya nih. Ini kan hanya 1.500 sementara yang saya kopikan itu 5.000 berapa tuh? Hampir 6.000 ya. Nah, ya udah kita copy dari sini apa namanya? Sedikit-sedikit gitu. Contoh biar enak. Dari sini lah sampai penting ya. Kita copy, kita masukkan dulu di sistem yang ini nih. Ya, dah ganti aja ini. Set. Sudah. Sudah itu kita lanjut ke paragraf berikutnya atau kopian berikutnya. Yang ini sampai 2017 sampai sini nih. Iya. Kita delete. Ini yang versi gratis. Kalau yang full mah nggak usah kayak begini. Ini yang gratis jadi sedikit-sedikit. Copy lagi di sini bawah apa terjemahannya sampai digital alat pembelajaran. Nah, ini masih belanja ya kita ya, belanja kutipan. Belum kita susun baik-baik. Ini sampai line 2023, line 2023. Ini ya. Diregar penting. Ada manakah? Additional. Bukan begini kalau nggak bisa bahasa Inggris, aduh ampun. Lin. Selain itu penerapan rap. Oke. Sampai nah, anggap sudah semualah ya. Kebanyakan. Sampai digital
Hapus lagi. Banyak tuh. Berkelanjutan. Masih banyak. Nah, sampai situ aja. Nggak usah kesimpulannya. Jadi dari satu paragraf yang dikasih oleh siapa? ChatGPT itu bisa berkembang jadi berbagai macam paragraf. Nah, misalkan anggaplah ini sudah semua lah ya untuk mempersingkat waktu, ya, mengoptimalkan waktu. Anggaplah ini sudah semua. Push. Kita kasih ke ChatGPT untuk ngobrol. Lagi. Mau yang baru? Yang baru. Kopikan di situ. Kalau tidak salah di kajian mandiri itu di mata di proposal ya Bu Eka ya, ada diberikan sama Bapak tuh ini apa panduan untuk latar belakang ya, untuk Betul, betul, pendahuluan betul. ya. Itu Betul. harus apa saja, susun kembali. Bentar, saya cek dulu Pak ya. Lupa-lupa ingat. Bentar, saya lihat. Penelitian tersebut berdasarkan ketentuan berikut. Misalkan satu itu mengenai fenomena kah? Fenomena atau kondisi permasalahan saat ini. Yang kedua, kondisi ideal kalau tidak salah. Tiga, itu gap kah? Iya, gap antara kemudian empat itu hasil penelitian terdahulu. Itu kalau tidak salah ya. Ya, coba itu dulu lah ya. Susun, namun jangan menghilangkan kutipan dari para ahli dan tahun publikasi. Curangnya di situ, dia suka hilangkan saja itu. Makanya saya sudah taktisi memang supaya ketika dia susun kutipan yang penting dia tidak hilangkan. Susun namun jangan hilangkan ya. Pak. Oh. Jadi dari yang tulisan sebanyak apapun nanti kita bisa filter lagi di sini dengan tetap kutipannya disertakan.
Berarti ini di chat GPT-nya kayak dipraprasikan lagi atau bagaimana? Sebetulnya dia memparafrasekan juga, Bu. Namun ya kita pasang ilmu kewaspadaan aja. Kita parafrasekan ulang di nanti di tahap akhir di Quillbot. Ini kita Yang copy. 3,5 ini bukannya terbatas ya? Beberapa kata juga ya? Bukan ya Pak Tepan? Ini ChatGPT 3,5, Bu. Bebas juga ya? Kemarin pernah aku coba dia harus berapa kata gitu. Dia nggak bisa masuk semua gitu. Iya ya. Kalau Tapi kalau segini mah masih bisa ya? bisa segini, Bu. Nah, kita anggaplah sudah semua disusun kembali berdasarkan ketentuan yang si Bapak kasih, dosen, ya. Tentang isi latar belakang masalah itu harus seperti apa. Kita copy pastikan di situ. Nah, tinggal kita hapus ininya. Nah, nanti dirapikan, kalau ada yang kurang ya kita kejar di kutipan. Lari kemana nanti ya. Ini sudah jadi itu. Terus anggap semua ini proses dari pendahuluan sampai akhir selesai begitu. Nah, apa namanya? Teknisnya atau caranya sama seperti itu semuanya. Misal kita mau cari rumusan ya, rumusan masalah atau apa kemarin, coba. Di sini kan sudah ada. Duh, nah ini. Nah, ini kan menurut dia. Nah, untuk bagian rumusan masalah ini sebaiknya kita buat berdasarkan ketentuan yang sudah kita ikuti bersama di perkuliahan ya, Bu ya. Untuk model pengembangan tuh harus seperti apa tuh rumusan masalahnya. Jangan menurut ini kan, nanti jadi aneh. Nanti dimarahin sama dosen. Atau identifikasi masalah dulu lah. Ini kita buatkan di sini. Tolong apa? Saya mau Anda mengelaborasinya. Udah ke situ lagi. Tidak apa-apa. Dia bahas dari awal lagi nih. Tapi identifikasinya apakah sudah dielaborasi atau belum? Kita lihat. Nah, diidentifikasi masalah. Bu Umi, kalau identifikasi masalah itu berbentuk poin atau paragraf begitu isinya? Biasanya berbentuk poin, Pak. Berarti sudah cocok seperti ini. Mm-mm. Anggaplah inilah ya. Nggak harus ada rujukan mungkin ya. Kalau identifikasi. Enggak sih, Pak. Enggak ya, begini ya. Bagian beta apa? Kok C itu? Oh, harusnya B ini ya. Karena A-nya itu judul, Pak. Iya betul, ya Allah. Ya. Jangan dulu lah, gini aja. Isi pusing. Nah, berdasarkan ini, kita minta dibuatkan rumusan masalah ya. Begitu kan Bumi? Dari identifikasi dijadikan rumusan atau bagaimana? Ya. Buatlah 3 rumusan kita kunci. Rumusan masalah penelitian berdasarkan tetap itu tentuan. 1 itu apa? Analisis kebutuhan nggak tahu apa namanya itu.
Analisis lah kebutuhan. 2 itu proses pengembangan modelnya. 3 itu implementasi dan evaluasi kalau tidak salah. Anggaplah begitu. Itu kan berdasarkan ini kan ya metode yang diambil kan begitu Pak. Ya, metode ininya sama RND kah? Apakah Oh, RND macam-macam ya? Heeh. Iya. Dia berikan gambaran secara lengkap sebenarnya ini. Jadi bukan berupa pertanyaan, tapi sudah dijelaskan juga. Kita elaborasi lagi ya. Apa ya keinginan kita? Saya mau dibuat hanya 3 rumusan masalah. Coba. Bagaimana kebutuhan? Oke, saja komponen. Nah, kita bisa edit-edit lah ini ya. Ya, anggaplah ini. Jadi Bu Eka udah jadi aja ini. Kita tulis dan masalah 1. Oh, dan mahasiswa, bukan? Dan guru ya. Ini harus dibaca lagi memang. Jadi kita baca lah, kita sesuaikan. Ih, 1 dong. Pas saya bagaimana kebutuhan siswa, apa saja, bagaimana harusnya. Ini tuh sebetulnya lebih apa ya, nanya mau bertanya tentang komponen utama, tapi ada juga ini langkah-langkah itu kan ke proses ya dalam pengembangan model tersebut. Anggap beginilah, nanti diperbaiki masing-masing Bapak Ibu lah. Silahkan itu. Ini menurut si ChatGPT itu fokus ke situ. Lalu tujuan, nanti tujuan manfaat. Tujuan. Oke, dulu dari situ berdasarkan 3 rumusan masalah tersebut, buatlah tujuan penelitiannya. Sebenarnya ini nggak usah tanya ChatGPT, ini mah kita saja sebetulnya ya. Tujuannya juga. Untuk mengidentifikasi, untuk menganalisis, untuk mengidentifikasi, untuk mengembangkan, untuk mendesain, untuk menghasilkan. Nah, di situ tuh diedit sama Bapak Ibu lah nanti di sana ya. Jangan cuma begini gitu.
tujuan. Gak usah ada ini. Ya. Identifikasi. Ini nggak sampai selesai Bu Eka. Dah. Bye. Ini di apa namanya, diedit lagi ya. Jangan mengidentifikasi, tapi kata siapa ya itu hari itu? Bu Prof Wismaya gitu. Untuk menghasilkan, untuk mengedit. Nah, ininya diedit lagi. Saya kasih catatan merah. Sesuai dengan kata-kata Bapak Ibu lah. Apa tujuannya. Terus berikan manfaat, begitu juga terus semua sampai selesai. Sekarang kita ke bagian paling penting apa Bu Umi? Landasan teori kah? Oh, ini yang baru menemukan saya itu mengenai ini nih, spesifikasi produk yang dihasilkan. Buat diabarkan, bisa nggak? Misalkan tujuan, tuh. Ini kan apa namanya? Nggak usah harus ada kutipan atau sitasian, referensi nggak usah. Karena rancangan kita, tapi tetap harus kita baca dan sesuaikan kembali. Ada apa saja tuh? Ada pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang mengintegrasikan konsep self-learning dengan pendekatan untuk meningkatkan budaya baca. Terdiri komponen yang tadi identifikasi, dilengkapi dengan panduan yang jelas. Jadi gambaran produk yang akan dihasilkan itu seperti ini. Nah, kita baca-baca saja apakah sudah sesuai dengan kira-kira produknya nanti, hasil penelitiannya seperti ini atau bukan. Ya, disesuaikan. Segitu dulu, ada pertanyaan sebelum kita lanjut, nanti kebanyakan kelewat. Pak mau nyatet dulu, tadi lupa. Apa Yang sih yang gap yang itu? Yang harus sesuai dengan yang buat di latar belakang masalah itu harus ada gap, ada apa? Tadi ada 4. Ini saya share ya Bu ya, sebentar ya Bu. Saya share ada Ya, ininya, itu kelihatan ya. Dan itu ada di titipan Bu Siti kemarin tuh, dia nitip punya. Ini Bu, panduan. Nah ini saya share aja. Share ke iya. grup. Ya, nanti saya share lah ya di grup. Ya, Tuh. siap. Oke, nuhun. Ya, jadi Pilih ada hilap. juga. Jadi latar belakang Di masalah share itu ke abinya, Pak. siap Bu, pasti sama ada. Iya ti Pak Andoyo Bu, di mata kuliah kajian. Oh iya, Sistem abi mah dari sareng Pak Andoyo. Masa abi kita aya nu kieu, Pak? Fenomena saat tuh. Nah, ini gunanya, ini cara curang saya ya Bu ya, cara curang saya. Jadi dari yang sudah selesai, anggaplah sudah disusun, saya minta si ChatGPT itu menganalisa kelemahan atau apakah sudah sesuai dengan ketentuan ini nih semua. Ya, jadi dia nyusun sesuai dengan ini, tapi tidak menghilangkan kutipan-kutipan yang sudah saya cari di referensi tadi itu di daftar. Itu mah ada selanjutnya mah ya terserah, prinsipnya seperti itulah kurang lebih ya. Ada yang masih bingung? Yuk. Sementara Jeda-jeda dulu lah. lumayan lah. Itulah Pak, aplikasi-aplikasinya apa aja?
Aplikasinya Selain chat eh, GPT tadi teh ada apa gitu, Pak? ya, boleh. Saya buka yang mana tadi teh? Yang semua teh lupa. Yang oh iya, screen ya. Yang pertama itu ChatGPT ini ya. Hmm. Ini ChatGPT versi full versi. Tuh, ada DLE. Ini bisa membaca ini. Silakan kita buka ChatGPT-nya. Kelengkapannya. Tapi versi share, ini teh bisa apa saja tuh. Sebagai pembuat image atau pembuat gambar ya. Sebagai penulis, sebagai akademisi itu ya. Membuat Canva itu semua ada di sini. Konsensus yang pernah kita dengar yang khusus konsensus tuh untuk systematic review SLR lah ya, disiplin konsensus tuh di situ biasanya. Jadi lengkap ChatGPT versi 4.0 ini. Cuma ya begitu, kalau kita belinya di Shopee gratisan semua. Tuh 4.0 tercanggih. Itu ChatGPT, kemudian DeepL, Bu. DeepL itu seperti ini tulisannya. Cari aja sekarang, Bu, boleh di Google, download DeepL, software DeepL. Gratisannya aja pasang. Loginnya pakai email Ibu boleh, nggak login sama sekali juga boleh. Tapi ya kayak tadi itu, kayak saya tuh sedikit dulu gitu. Copy dulu, paste di sana, baru ininya dihapus bagian yang sudah tercopy. Jadi ribetnya itu memang. Yang ini, yang full versi bisa kita gunakan untuk menerjemahkan file. Itu di L, kemudian YouTube mentok. Pamit kalau bosan, kalau lagi kesan boleh pakai YouTube, boleh. Apalagi ya, SCTI nih, Cait ini. Coba teman-teman sekarang buka Cait AI aja, home. Gimana tampilannya, kemudian apakah bisa versi gratisan dulu atau harus kita tanda petik bajak gitu. Saya udah bajak tuh pakai email saya tuh, tapi bisa full versi. Itu SCTI, Bu. Kemudian Quillbot, Grammarly itu sudah ada tadi mana? Grammarly dulu lah. Nah, Grammarly ini yang full versi juga seperti ini. Jadi ini bisa dipasang di mana-mana. Bukan dipasang, tapi sudah otomatis dengan sendirinya. Itu aplikasi, terus Quillbot. Yang seperti ini. Nanti lupa cara membuat daftar pustaka ke Mendeley ya, belum saya praktikan. Frapase. Tuh, kan kita bisa pilih modenya, standar, plain, natural, formal, akademik. Apa sih itu teh? Kita lihat bahasa Indonesiain. Tuh. Lancar, alami, resmi, akademik, sederhana, kreatif. Tuh, itu tuh tergantung ya kita mau. Ini juga ada penerjemahnya, kiri. Terus mendetek apakah ini tuh AI atau bukan tulisan kita. Penting ini karena kita hampir mungkin bisa dibilang tulisan kita tuh 70%. Saya mah 80% lah jujur gitu ya. Pakai AI gitu. Jadi saya gunakan ini. Seberapa persen terdeteksi bahasa AI. Plagiasi juga ada di Quillbot. Jadi untuk cek-cek sebelum Pak keturunitin. Topan, ini beli ini apa yang pesan di Shopee juga yang Ya, Quillbot?
Quillbox Oke, oke. buat di Shopee. Terus membuat itu. Ini lengkap lah di sini. Cari berdasarkan DOI, URL, SPN, dikutip otomatis. Sebetulnya saya pelajari ini kita buat pakai Quillbot maksudnya Quillbot itu Quillbot saja. Ini sudah bisa menghasilkan karya sebenarnya. Ya. Pemeriksaan tata bahasa, bisa copy paste, bisa unggah dokumen. Jadi proposal yang sudah Bapak Ibu jadi unggahkan di sini, diperiksa tuh. Tapi kelemahannya hanya bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman semua. Bisa ada bahasa Indonesia kalau tidak salah. Oh, harus beli dulu, Bu. Harus beli dulu. Nah, untuk semua saya sarankan sih kalau mungkin Bapak Ibu ada yang ya sudah terbiasa menyusun bahasa teksnya, naskah proposalnya dalam menggunakan bahasa Inggris, cara-cara seperti ini itu dilewati saja, di PL nggak usah dipakai, langsung saja pakai bahasa Inggris, semuanya disusun, diperiksa struktur tes cek kebahasaannya di sini secara Inggris juga. Jadi setelah jadi di final nanti baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau untuk seminar-seminar internasional atau jurnal-jurnal internasional kan enak sebenarnya ini. Bisa digunakan semuanya. Quillbot. Udah Udah bahasa Inggris ke bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ke bahasa Karena bahasa Indonesia. Inggris. Ini kalau seminar misal, maksud aku mah. oh iya, kalau seminar internasional kan yang kita pusing nih, misalkan bahasanya terbatas. Ya biasanya ya udah daripada saya copy DeepL udah aja di sini penerjemah otomatis. Cuma bedanya apa? Iya, bedanya dengan ini tadi Quillbot dengan DeepL itu apa tadi, Pak? Kalau Ini bisa Quillbot parafrase ya. Quillbot itu bisa parafrase, kelemahannya dia tidak bisa menerjemahkan file atau dokumen ya, hanya menerjemahkan teks yang kita masukkan, copy paste lah gitu. Itu. Terus meringkaskan enak, peringkasan, misalkan malas ini baca, kita nemu paragraf, nemu artikel, kopikan saja di situ atau mengunggah dokumen langsung bisa tuh. Apa sih intisarinya? Baca di sini. Bisa. Kalau hanya ini Pak Topan nggak usah beli DeepL langsung Quillbot aja itu gimana? Kan ini ada juga terjemahan. Boleh, Karena bisa. udah ada penerjemah kan? Cuma nih kita bandingkan ya apa namanya tingkat Akurasinya bagaimana? Ya, kita rubah dulu misalkan ini sekarang apa ya kata apa awal ini saya ngambil males saya ngetik sendiri. Ini kita baca di diktasi bahasa. Apakah ini gratis? Oh. Translate. Kok nggak mau? Harap dulu lah. Oh. Tuh masih begini penerjemahannya ternyata. Kalau Quillbot ya? Quillbot. Oh, lebih bagus DeepL ya kalau terjemahannya. Ini mah servernya kadang-kadang. Kalau DeepL tinggal gini. Kalau Ibu Iya, Bapak yang bisa copy, yang Ctrl C itu 2 kali ya. Ctrl C 2 kali aja. Tuh, udah langsung terjemah. Ya. Jadi kalau di bawah 1500 itu masih bisa kita copy keseluruhan. Tapi kalau sudah di atas 1500 ya istilahnya nyicil kita kopinya. Hapus, sudah dipaste, hapus gitu terus. Itu Bu Umi. Jadi ChatGPT Scite ya, Scite susah sekali ini saya baca dari kemarin nih. Scite, Grammarly, DeepL, Quillbot. Nah itu aja Bu, kolaborasikan sesuai dengan bisa saja Bu Umi gunakan dulu semua ChatGPT sampai selesai di Quillbot, di paraphrase dulu boleh, nanti kejar referensinya di STTI ini. Atau jadi setiap orang itu tergantung kita algoritmanya kalau dari ilmu komputer.
jalannya. Misalkan saya ke Garut itu enaknya lewat Nagreg atau enak lewat Sumedang gitu misalkan. Sumedang mah ribet kudu ka ditu kudu ka dieu, lebih baik ke Nagreg. Bisa kan beda-beda, yang penting tujuannya sama. Jadi dari 4 atau sampai 5 AI ini penggunaannya tergantung mana dulu yang lebih mudah dianggap Bapak Ibu, silahkan. Nah, sekarang yang paling penting itu memasukkan kita cek dulu ya sumber referensinya nih. Yang tadi dari hasil CEI menelusuri. Caranya ya tinggal kita cek doanya. Misalkan yang ini nomor 1. Kita di keyboard kita tekan CTRL atau kontrol, kursornya berubah dulu jadi bentuk telunjuk tangan, lalu kita klik, dia lari ke jurnal ini. Nah, di sini Q3 loh, songong nggak nih? Q3 katanya nih tuh. Q3 mau diambil yang mana apanya, jurnalnya? Nggak bisa ya di sini ya? Nggak bisa kan? Bingung tuh. Ya udah, kalau kita nggak bisa ngambil jurnalnya, kita cari ininya. Apa itu dia punya nama? The Digital Impact, nggak ada namanya padahal ada ini. Kita buka yang mana ini? Tuh. Assistant. Yang tadi ini kah? Ya yang tadi ya. Aduh, harusnya yang sebelumnya. Contoh yang ini aja. Bisa di sini kita kejarnya atau yang sudah copy. Bisa site, versi RIS atau bibtek RIS aja. RIS. Aduh. Nah, ini RIS-nya kita masukkan ke Mendeley. Sudah terbiasa kali ya Ibu Bapak kalau memasukkan ke Mendeley, nggak usah dipraktikkan harusnya. Biarlah tanggung. Menutup error. Keberatan komputernya. Oh, harus online. Add new, import. Nah, RIS. Tadi kan kita downloadnya RIS ya, RIS. Di mana di download? Ini RIS. Berat. Kita lihat yang paling terbaru. Sekarang ini si Ciu nih. Masuk. Contoh yang lain lah ya, misalkan yang sudah ada di sini lah biar enak. Di tulisan kita. Kita copy dulu ini. Lupa sebelum copy. Ada yang terlewat, enggak? Karena saya nggak copy semua tadi. Anggaplah daftar pusakanya sini.
Kita buat manual dulu sebelum di Mendeley. Untuk ngecek. Matthew ini apakah sudah ada masuk di dalam daftar pustaka atau belum? Ctrl C, Ctrl F. Matthew ini belum ada berarti ya. Nah, kita kasih tanda dulu merah. Berarti belum kita copy tadi tuh terlewat. Ini gali juga belum. Kenapa banyak yang belum? Coba yang ini. Banyak yang belum ya. Saya salah copy kah? Tuh. Kayaknya salah copy. Seperti tadi. Halo? Ngantuk? Ini diganggu anak, jadi aku nanti lihat videonya. Ada yang kepotong. Ya Bu Saya ulang dulu ya. Lanjutkan. Tadi kayaknya tuh terlewat kopi. Karena seringan minum kopi cappuccino gitu. Misal ini noten adakah? Ya Allah ya Robi, ini mah daftar pustaka punya diriku atuh. Aduh, ya nggak ada lah jelas. Oh ada, Noten Becker. Oh ini berarti yang harus dikopi. Si Noten aja dulu ya. Ini ada. Kita cek. Noten, tahu ada kah? Oh ada, ada. Sage lagi. Tinggal ini ada SCIT, SCIT. Kalau kita pernah gunakan SCIT, berarti ini terkoneksi dengan SCIT yang di kanan. Kita copy apanya nih? Dulu ya. Kita copy ininya, alamat linknya, pastikan berdekatan dengan browser atau mesin browser yang kita gunakan. Kalau enggak dia tidak mau. Kita copy di sini. Oke. Baru kita klik SCIT-nya. SCIT. SCIT-nya masuk ke situ. Oke. Habis itu SCIT. Erase. Tekan ke Mendeley. Yang ini. Udah? Nah, sinetronnya ada ya. Juga bisa bisa. Langsung kita perlu PDF-nya. Dengar dia. Enggak mau nanya. Oh. Mau nanya? Boleh. Ini listnya enggak ada. Tunggu ya. Kemana ya? Ini kalau kita mau dokumennya, kita download, kita copy ininya, kita coba di Skihub tuh. Berapa harga? Hub. Ini rekamannya nanti ada kan, Kang? Ini nanti rekamannya dijual. Oh, boleh lah, Kang, boleh. Jual di mana? Pasar mana? Mahal, Bang, mahal, rekamannya mahal. Iya dong. Siap. Pasti direkam, Pak.
silahkan nanti dibuka. Oke, Nah, ini kan siap-siap bisa Pak. kita, Terima kasih Pak. Ini soalnya agak lambat pergerakannya Pak, jadi harus diulang-ulang nih Pak. oh begitu, aman, aman. Nah, ini kan apa sudah proses ke pengambilan dokumen. Sebenarnya metadatanya sudah masuk di sini ya, Noten. Kita praktikkan si Noten itu tadi mana? Oh, di sini. Noten, kau di mana? Oh, di sini. Kita copy blok aja segini. Habis itu di referensi, ada Mendeley di kanan. Kalau Bapak Ibu sudah menginstal Mendeley dan sudah tahu pasti itu caranya, sudah terbiasa ya, kalau dosen semua mah aman. Belum sigin, ampun dah, makin lama. Oke. Aplikasi ini yang terbuka, berat. Nah, ya dong. Buka. Bantu tiup. Nah, Sinoten ada ya di Sinoten. Tinggal gini, tek, insert. Mana Sinotennya? Tuh, diganti Sinotennya. Nanti di bawah di daftar pustaka, ya. Pastikan kita sudah tahu ya. Apa teh gimana teh? Insert bibliografi. Bisa, mana? Nah, ya. Tuh, udah semua kayak begitu. Sinoten sudah, Sinilen nih, Nielen. Kita masukkan di daftar pustaka tadi teh di sini. Nah, ada Nielen. Kita buka papernya. Saya kasih contoh 2 kali aja begitu ya. Selanjutnya ada sama prosesnya. Kita ambil, kita copy linknya untuk disandingkan dengan browser yang ada, yang kita buka SCTI ini, kayak seperti ini. Kita paste di situ, enter. Kita ada SCTI terbuka di sini, baru kita klik untuk citasi. Kita chat, kita download RIS-nya, kemudian kembali ke sini, add new, import RIS, bukan Kang RIS, ini ya RIS ya, RIS. Udah. Belum masuk, lama, berat. Atau dengan cara manual bisa. Sepertinya kalau cara Mendeley mah udah pada bisa ya. Misalkan memasukkan database ke Mendeley kita itu menggunakan Mendeley udah bisa Kang. Bisa ya. Oke, kalau begitu mah. Jadi seperti itu. Pada intinya apa yang kita copy dari referensi yang dicarikan oleh AI SCTI itu bisa terdeteksi atau apa namanya bisa kita lihat atau kita bisa telusuri lah. Begitu. Stop dulu ya. Ada pertanyaan? Ayo, udah nanya. Banyak. Banyak. Haris, mau nanya apa Haris? Ini abang banyak. Kita nonton Pak Topan kayak nonton Persib ini rame-rame Pak. Wih, Persib kemarin juara. Juara di kandang. Referensi. Itu langsung referensi. Bisa ya langsung. Bangkus, ini Bangkus harus bayar mahal nih bawa anggota Bangkus.
Oh iya. Apa? Tahu aja. Bu Emma. Ini ngomong-ngomong ada yang sambil praktik nggak? Ini sambil praktiknya. Praktek Itu kan? yang udah sambil praktik. Nah, harus begitu. Jadi Nobar, enak. nobar. Boboto ini. Aduh, supaya enak apa namanya diikutin. Karena kan ada perbedaannya kita itu biar jadi nggak sama. Pertama dari judul atau dari konsep. Kemudian daya kritis kita terhadap AI supaya apa yang dijawabkan apa jawaban AI itu akan sesuai dengan tingkat kritisnya kita. Nah, pasti akan berbeda itu hasilnya. Seperti Sebenarnya tadi tergantung apa ya Pak Topan, kemampuan kita bertanyanya bagaimana ya, itu berpengaruh ya, banget. jadi kuncinya setelah kita kuasai AI semua, nah pasang alat kritis kita untuk berdiskusi atau berdebat kalau bisa gitu ya dengan si AI untuk mendapatkan hasil yang apa yang kita inginkan. Jadi tidak semuanya diserahkan sama AI begitu aja. Gitu. Itu kuncinya. Saya pikir dari kemarin itu sebenarnya ya mungkin untuk Bu Eka saja yang mungkin minim kita cerita-cerita ya masalah ini teh gitu. Jadi kemarin ketemu di Prodi sama Bu Umi kebetulan berdua, ayo kapan katanya, ayo saya bilang asalnya cuma bertiga gitu ya, Bu Umi, Bu Eka, saya aja gitu cerita-cerita. Nah untuk Bu Umi yang sudah jadi sebetulnya enak Bu, untuk proposal yang sudah jadi kita mintakan misal contoh ya nanti teh kita proses bimbingan tuh sama dosen. Nah, catatan-catatan dari dosen dijadikan catatan untuk si ChatGPT. Gitu. Jadi perbaikan, tolong diperbaiki berdasarkan catatan ini. Catatannya atau perintah instruksinya dari dosen pembimbing kita, promotor kita. Rasa-rasanya bisa deh. Misalkan ininya tolong rubah dibuat jadi bentuk tabel, bisa. Kita misalkan membuat instrumen tapi tidak dikasih tabel. Pembimbing kita menginginkan dirubah menjadi bentuk tabel. Kadang kita tuh bingung gimana caranya membuat tabel. Nama-nama tabelnya apa kan itu perlu waktu untuk kita pikir. Tapi dengan si AI ini kita bisa bilang saja berdasarkan teks tersebut tolong dibuatkan dalam bentuk tabel. Minimal dia kasih gambaran untuk kita ketika kita anggap oh ini sudah cocok, oh ini sudah pas apa yang dimaukan oleh pembimbing kita. Udah, tapi kalau belum saya mau nama tabelnya diganti misalkan jangan uraian, jangan ada nomor, jangan apa, tinggal di apa namanya didiskusikan lagi dengan AI gitu. Hanya sekali lagi lebih optimal kalau kita berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Perlu dicatat bahwa apa yang kita gunakan ini produk luar gitu ya. Jangan sampai karena kan ini kecerdasan buatan itu dibuat berbasis bahasa gitu ya, bahasa. Ketika struktur bahasa kita dengan struktur bahasa asing mungkin berbeda, ada makna yang kurang, itu akan mempengaruhi sebenarnya hasilnya. Makanya setiap bertanya, setiap mendebat, berdiskusi dengan AI, sebetulnya kita lakukan dulu proses penerjemahan dulu ke bahasa Inggris gitu. Hasilnya terjemahkan lagi ke bahasa Inggris gitu, tapi ribet, tapi asik. Nambah wawasan juga ke kita. Ribet sih iya pastinya ya. Setiap pertanyaan, setiap diskusi, saya pernah praktikan, saya tanya pakai bahasa Indonesia, dengan saya tanya menggunakan bahasa Inggris, berbeda jawabannya. Lebih apa ya namanya? Lebih mantep pakai bahasa Inggris gitu ya. Lebih detail gitu jawabannya. Beda dengan menggunakan bahasa Indonesia. Begitulah ya. Sok atuh kalau sudah mah nanti ada rekamannya, nanti tinggal dicoba di rumah. Sebetulnya dari jejak riwayat tadi saya lihatkan dulu ya. Itu sudah mungkin buat teman-teman yang angkatan Pak Riz itu sudah punya gambaran untuk sistematika penulisan proposal itu.
Ya mudah-mudahan sama ya Bu Umi, Bu Isti, sistematikanya seperti ini. Iya, Bagaimana? sama sih gak lama. Sama ya. Jadi apa tuh tadi teh? Nah ini identifikasinya dan sebagainya ini itu dijadikan apa ya namanya? Dijadikan standar baku untuk membuat proposal, dijadikan rumus kunci ketika kita memberi perintah kepada CEI itu. Jadi akan fokus ke sini. Contoh ini. Tapi ya apa seadanya dulu. Belum kita baca baik-baik kan ini. Tadi hanya copy paste. Kita harus baca lagi. Tujuan penelitian betulkah begini? Harus didebat lagi. Spesifikasinya hanya begini. Kita perlu elaborasi. Spesifikasi model yang dihasilkan, model pemilihan, ya iya tuh. Seperti apa kan? Tinggal kita contoh menindaklanjuti misalkan begini. Tinggal gitu di blog ada tanda kutip, tinggal buat secara rinci produknya misalkan ya baca pusing mikir ya berat ini berat ya pokoknya begitu berat apa nanti akan dirincikan bukan hanya sekedar begini saja hanya spesifik produk hasilkan ya iya itu kan judulnya ya tapi produk yang dihasilkannya mana belum kebayang oleh kita. Tunggu saya reload dulu. Nggak bisa. Limit katanya Bu. Oh. Kita gratisannya malas. Suruh beli sayanya malas. Mana tadi produk? G. Nah, ini kan buat produk nah dulu padahal jadi minimal di bagian G itu sudah tergambar produk yang diinginkan. Nanti kita lihat sesuaikan dengan misalkan contoh kalau model pembelajaran itu pasti ada sintaksnya gitu kan. Nah itu apa sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai ya kita debatkan tuh dengan si ChatGPT ini. Coba disesuaikan dengan sintak ini misalkan. Setelah diintegrasikan dengan model yang lain atau melalui berbantuan apapun misalkannya diinovasikan kembali. Nah konsep atau tahapan yang mempengaruhi atau mengintegrasi di dalam model yang mau dikembangkan oleh kita itu kan harus berpadu padan dengan sintak yang sudah ada di model yang sebelum kita kembangkan kan. Nah itu tinggal dibahasakan saja atau diinstruksikan ke ChatGPT. Enak dulu itu kita diskusi dengan orang gitu ya, keinginan kita kemana. Orang kadang kalau kita diskusi dengan orang ada rasa sungkan, ada rasa menghargai dan sebagainya, jadi bingung ya. Tapi kalau kita dengan ChatGPT ya kelebihannya kita mau maki-maki juga boleh gitu. Jadi jawab pertanyaannya oleh kita gitu. Ketika jawaban diberikan kita mau bagaimanapun ke dia gitu ya, sesuai dengan pemahaman kita ya lebih pas gitu. Sebelum kita puas terus saja kejar. Begitu Cenah, terima kasih ya sudah mau jam 10. Hatur nuhun pisan Pak Topan. Kita yang makasih.
Oh, ini udah pelatihan yang Matur kedua. nuhun Pak Topan. Cepat sekali. Kasih Pak Topan. Mudah-mudahan ini Sama yang lagi dong. terakhir ya. Karena kalau terakhir itu sudah bisa praktik. Ya, iya Ya. sudah bisa praktik kalau terakhir mah. Ini teh sudah ketiga loh, keempat. Ya, Kedua mah, kedua. Dua Ini kalau di Topan, kami jangan tambah-tambah. di kelas toh. Kita cerita-cerita di kelas. di kelas Terus itu kita membeli Di cerita dihitung aplikasi. juga. Di cerita nggak dihitung. oke lah, yang penting mudah-mudahan apa dari bincang-bincang kita walaupun tidak seberapa istilahnya mudah-mudahan bisa apa ya bisa bermanfaat buat saya Amin, amin. Makasih Pak untuk Topan. meningkatkan kembali lah apa namanya jujur Pak Pak Abang apa saya itu sudah mulai lesu ini sudah mulai Kenapa Pak? malas-malasan tidak ada teman ngopi nongkrong di kampus setiap ke kampus itu kalau nggak sendiri sama ibu-ibu aja berdua. Jadi saya nggak pernah ngopi, saya Aduh. pulang kayak gitu. Jadi sudah mulai lesu ini. Makanya Pak Topan, Lesu dan lelah. kapan Pak Topan? Ira ngopi Kang, Ira ngopi. ya Bu, Jadwalnya kapan? Sajian jadwal mandiri. Ira orang ngopi. Bu, hari Jumat. Oh, hari Jumat. Oh iya, nggak Nantilah. ketemu atau ya Jumat ya. Oh iya, karena Senin, Selasa, Rabu ya Bapak Ibu ya jadwalnya. Jadwalnya Senin, Selasa, Rabu kalau kuliah. Hanya saya, Bu Eka, Bu Siti, itu pun jarang kita itu ke kampus karena hampir kebanyakannya itu online, daring sama si Bapak. Oh gitu. Oh, Pak Topan siapa itunya? Pembimbing ininya? Belum ada kalau pembimbing mah. Belum. Nanti aja. kajian mandiri itu sama Pak Andoyo semua. Karena kita larinya ke pembelajaran. Oh, Umi nggak tahu tuh. Bu Isti mungkin beda dengan siapakah? Pak Sumi kah mungkin? Jadi beda-beda. Tapi Saya kalau sama Bu Umi juga beda. beda ya, pasti beda. Ada sama Bunda nggak? Nggak ada ya? Nggak Mangri ada kemarin. Bunda Pak mah Andoyo. itu BIPA biasanya. Iya, Oh, BIPA. heeh. Nggak ada. Itu Bu, di angkatan saya tuh nggak ada yang ngambil BIPA. Iya. Kasihan. Udah cuma 3 sih, Pak Andoyo, Iya. Cuma 3 mah Prof. ya. Dadang, sama Bunda. Sama Iya. tradisi lisan satu lagi. Iya. Siapa Nuhun, Kang tradisi lisan teh, Pak? Ya, Tradisi lisan teh siapa Bapak itu teh? Pak Siapa Teddy. Pak Pak Teddy. Teddy. Itu untuk yang Satu baru lagi. ya? Yang baru. Jadi bagaimana Bu Umi sama Bu Isti untuk TOEFL? Well bukan nama kan? Oke heula hiji-hiji lieur. Pak. Lah Ya, nanyakeun tupel. Si dikede. Kamari abdi ka Garut, Bu. Ka Cibatu. Nah, teh aya wartos. Abi Iya. kita ya di bumi. Ngadadak nyata. Nuhun, Kang. Sami-sami. Ya, nuhun pisan ya Itu ya. Pak Topan. Terima Baik. kasih semuanya, sehat-sehat semuanya, semangat semuanya, semoga semuanya teridentifikasi tepat waktu katanya. Amin. Amin. Ayo amin. Ya, Saya- turun ya Pak Topan. Nuhun, Pak Makasih ya, Topan. Pak. Nuhun. Nuhun. Rekamannya Emang kami Kak tunggu Cibatu. Pak Topan. Kemon Ya. ka Cibatu di yaan upload, Pak. PPT. Ayo, assalamualaikum. PPT Kang. Salam. Oke, Salam.